Editor Surat Kabar yang terhormat, selama setahun terakhir orang-orang miskin kami dikepung. Dengan kejamnya polisi memburu para lansia, orang sakit, yang kelaparan dan para pengangguran. Mereka menahan warga kami yang kurang beruntung dan menyeret mereka ke pengadilan untuk dituntut. Di persidangan mereka pasti akan terbukti bersalah karena mengganggu ketenangan. Mereka akhirnya dijebloskan ke penjara sebagai penjahat. Ketika dibebaskan, mereka menghadapi pilihan yang mustahil, entah mati karena kelaparan di jalan atau kembali mengemis dan dipenjara lagi. Jadi saya ingin bertanya, apakah menjadi miskin itu kejahatan? Jika seseorang menderita karena kemiskinan, apakah itu berarti mereka melakukan kejahatan? Jika demikian, mengapa Yesus datang ke dunia mengajar kita untuk saling mengasihi sebagai saudara? Mengapa dia mau merangkul kemiskinan dan membela orang miskin? Dan mengapa dia mengatakan bahwa apa yang kita perbuat bagi orang miskin sama seperti kita lakukan kepadanya? Situasi ini bukanlah hal yang baru. Ketika saya masih muda, Italia sedang melewati masa pembaruan. Konsolidasi berbagai negara asing yang menguasai kota di semenanjung menjadi satu negara tunggal. Bangsawan kaya menguasai sebagian besar tanah. Lalu sebagiannya hidup miskin dan sengsara. Perjuangan abadi mereka yang tidak memiliki apa-apa terhadap mereka yang memiliki segalanya. Perang melawan pemerintah, gereja, dan aristokrasi menyebabkan pengangguran massal dan banyak anak menjadi yatim piatu. Untuk memperburuk masalah, orang kaya mengklaim orang miskin tidak bersih dan mengganggu publik. Daripada mencari solusi krisis sosial yang mengerikan ini, mereka malah menekan pihak berwenang untuk menangkap orang miskin yang tinggal di alun-alun, aman, dan di jalan. Lihatlah mereka, ini memalukan, lakukan sesuatu. Iya Tuan, Nyonya tunggu sebentar. Hei Tuan, apa yang kamu lakukan? Hentikan itu, biarkan dia pergi. Anda ditahan, Nyonya. Tolong anak-anakku. Oh tidak Mama, apa yang terjadi? Apa ini? Kami tidak melakukan kesalahan. Mengapa kamu melakukan ini? Terguncang oleh penderitaan yang saya saksikan, saya sadar bahwa kita membutuhkan orang-orang yang berempati untuk membantu mengubah nasib mereka yang kurang beruntung. Keluarga saya juga hidup sulit. Ayahku meninggal sebelum aku berusia 2 tahun, meninggalkan ibu, Anna Toscano, untuk membesarkan saya dan ketiga saudara kandungku, saudaraku Yohanes, saudariku Katarina, dan Francis yang mewarisi nama ayahku.
Terima kasih kepada paman saya, Pater Rafael de Francia, saya bisa bersekolah di usia 7 tahun. Semoga Tuhan menjagamu. Itu adalah awal dari studi yang panjang dan kesepian. Saya sangat merindukan ibu dan saudara-saudaraku. Tetapi sekarang aku sadar bahwa melewati masa-masa sulit itu sangat penting bagi pendidikanku. Suatu hari di sekolah, saat makan siang, seorang lelaki tua yang biasa mengemis di jalan memasuki kantin. Hei, lihat, pengemis itu mencuri makanan kita. Jadi kamu lapar? Mau makan semua ini? Iya, keluar dari sini. Pergi, gelandangan kotor. Nikmati makananmu. Semoga kau menyukainya. Pak, maafkan kami karena perlakuan kami yang buruk. Semoga kamu mengizinkan kami menebusnya. Kami ingin kamu membawanya ini. Saat itulah saya mulai menulis puisi. Ini adalah cara mengungkapkan emosi yang saya rasakan untuk semua orang yang hidup dalam kemiskinan. Mengingat orang miskin yang tersesat, menunjukkan cinta adalah terbaik. Jadi bukalah hatimu hari ini. Saya tidak tahu bahwa perubahan dari kenyataan ini bisa datang melalui saya. Saya selalu menikmati ketika membaca kisah Yesus dan Orang Kudus. Orang yang telah mengubah realitas di zaman mereka, dikelilingi oleh begitu banyak penindasan dan kesengsaraan, teladan mereka menginspirasi saya. Melalui kaca aku perlahan melihat rumput layu di balkonku. Lagu baru adalah kegembiraanku. Sebagai orang muda, beberapa orang saja yang menikmati jalanku dengan kata-kata. Rumput kecil, pohon-pohon coklat di pegunungan, bulan dan matahari kulihat. Tidak begitu banyak kawan. Mereka bukanlah tipe puisi yang tepat. Mereka adalah memori cinta pertamaku. Skakmat. Oh, ayolah. Come on. Annibale. Ending yang bagus.
Kita akan melakukan pertandingan ulang. Jangan marah. Jadi, apakah kamu siap untuk dikalahkan? Tidak. Lagu adalah pedangmu, dan bendera di atasmu adalah harpa. Menulis selalu menjadi kesukaan saya. Terlebih lagi ketika saya mengetahui tentang mesin cetak. Paman saya, Pater Yosef Toscano, mendorong saya untuk mengejar karir ini. Luar biasa. Berjalan menyusuri jalanan, oh penyair, dan tunggu. Lagu adalah pedangmu, dan bendera di atasmu adalah harpa. Berjuanglah dan menang. Dengarkan, bangkit dari lumpurmu. Pikiranmu adalah hidupmu, dan Tuhan adalah kebajikanmu. Sangat bangga denganmu, kerja yang bagus. Kamu sangat berbakat, Annibale. Tingkatkan terus bakatmu. Suatu hari kamu akan menjadi terkenal di antara para penulis terbaik kita. Terima kasih, Paman. Sukses selalu. Tampaknya semua berjalan dalam arah yang tepat untuk saya. Ku punya banyak teman dan ku yakin akan punya karir yang menjanjikan dengan melakukan apa yang kusukai, menulis. Tapi, terlepas dari semua itu, pikiranku tetap terganggu dengan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Saya merasa dunia ke depannya membutuhkan lebih banyak pahlawan. Lalu saya berdoa. Saya percaya bahwa melalui doa, Tuhan akan mengirim lebih banyak orang yang bersedia membantu. Dan di saat itulah, saya menerima dari Yesus jalan panggilanku. Tiba-tiba, tak dapat ditolak dan aman. Semangat dari hati, tetapi dengan iman yang teguh. Sekarang jelas bagi saya bagaimana mengubah realitas penderitaan yang cukup menyedihkan. Aku tak pernah membayangkan bahwa tantangan besar berikutnya adalah ibuku. Mama, kami telah berdiskusi dengan pastor paroki dan kami mau masuk seminari. Kami berdua, benar sekali. Tapi sekarang siapa yang akan menafkahi keluarga ini? Apakah kalian telah melupakan kami? Kamu menulis dengan sangat hebat di koran. Ini karir yang luar biasa untukmu. Sekarang Francis sangat cocok untuk menjadi seorang imam. Tapi bukan kamu, Annibale, tentu saja tidak. Tapi kami baru saja. Kamu seorang penyair. Kamu lebih dari itu. Kamu seorang jurnalis. Jiwa seorang seniman. Itulah masa depanmu. Itu harus menjadi impianmu. Saya harap ini hanya sementara. Pater, kami tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Mama tidak suka rencana kami. Dia tidak ingin kami menjadi imam.
Baiklah kalau begitu, apa yang harus kalian lakukan adalah bertemu uskup. Kita tahu apa yang dia rasakan. Saya cukup yakin dia akan memberkati kalian dan kita akan mulai dari sana. Bagaimanapun, kalian adalah keponakan Pater Yosef Toscano. Nibale, uskup sangat mengagumi puisimu. Jangan khawatir, dia akan memberikan izinnya. Dan inilah yang terjadi. Dengan restu uskup, kami akan meyakinkan ibu untuk mendapatkan restunya. Saya dan saudaraku akan masuk seminari Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Maafkan kami, berilah berkat-Mu. Mama hanya punya satu pilihan, memberi restunya. Kalau Tuhan memanggil-Mu, saya tidak akan menentang kehendak-Nya. Yes, good point. Annibale, salinanmu dari Sabda Katolik. Sebelum ditabiskan sebagai imam, saya sedang berjalan-jalan di Messina. Saya mendapatkan seorang pemuda buta yang meminta uang. Bolehkah seseorang membantuku? Dia seperti banyak orang lain di kota saya, tetapi ketika ku menyaksikan penderitaan orang ini, saya tahu bahwa 1 sen saja tidak akan cukup. Saya pikir jika saya belajar lebih banyak tentang dia, saya bisa menemukan apa yang benar-benar dia butuhkan. Yang saya butuhkan cuma 1 sen. Oh, terima kasih. Siapa namamu? Nama saya Francis Zancone. Dan di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Avignone. Apakah ada yang mengajarimu tentang Tuhan? Siapakah yang mau mengajariku? Dengar, Francis. Apakah saya bisa mengunjungimu suatu saat nanti untuk memberi beberapa bantuan? Tidak ada yang pernah menolongku.
Saya tahu itu bukanlah ide yang bagus. Kamu tidak akan menyukai tempat itu. Perjumpaan itulah yang menjadi tanda untuk membuka mataku menelusuri jalan yang tepat. Inilah tempatnya, Pater. Ketika kami tiba di Avignone, pikiran pertama saya adalah saya bisa membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang ini. Inilah tempat yang ideal untuk memulai misi saya, mengikuti Yesus yang mengasihi orang-orang miskin. Ikutlah bersamaku. Hai Pater. Hello. Kalian lagi senang? Mau main dengan kami? Kamu ingin aku bermain? Sekarang? Ya. Dengan senang hati. Dominus Nostrum, dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Lihatlah dirimu. Kamu telah membuat pilihan yang tepat, anakku. Provisiat Annibale. Tidak lagi. Mulai sekarang dia dikenal sebagai Pater Annibale. Ya, tentu saja. Sampai dia menjadi seorang uskup. Saya sudah memutuskan untuk menjalani hidup saya seperti hidup Yesus. Verbal skills, especially with his poetry, as you well know. Absolutely. I'd forgotten about that. That was right. We did do that. Yeah. You're very right to point that out. Bapak Uskup, engkau tahu apa yang harapan saya? Saya mau melayani para tunawisma dan orang miskin. Saya tidak yakin dengan cara menyebarkan firman Tuhan tanpa ada di sekitar mereka. Pater Annibale, kamu boleh melakukannya dengan berkatku. Namun, kamu perlu tahu ini akan sangat sulit.
Saya di sana bekerja untuk semua mereka dan membangun kerajaan Allah. Saya menyewa sebuah rumah di Avignone, jadi saya bisa melayani mereka lebih dekat. Permisi, apakah kamu mau sup? Terima kasih. Enak sekali. Hari ini saya akan mengajar sesuatu yang baru kepada kalian, namanya doa Bapa kami. Dengan tangan kanan, buatlah tanda salib. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tutup mata kalian dan ulangi apa yang kuucapkan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Ini untuk kalian sebentar malam. Secara bertahap saya mulai mendapatkan kepercayaan mereka dan mengubah hidup. Pater, Yosef, Pater, saya pikir kamu bisa gunakan ini untuk membantu orang miskin. Terima kasih Yosef, dengan senang hati. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Pater. Pater Annibale. Berita semakin tersebar, semakin banyak orang datang untuk meminta bantuan. Maaf, tapi kami sangat membutuhkan tempat untuk tinggal. Tentu saja, ikutlah bersamaku. Saya harus mengatakan bahwa anggur ini enak. Oh, Pater. Saya butuh banyak roti yang kamu bisa. Tapi kenapa? Anak-anak tidak punya sesuatu untuk dimakan. Oh, tentu saja. Apapun yang saya miliki akan kuberikan dengan senang hati. Pria ini tidak tahu malu. Apa yang dia pikir dia lakukan? Dan lihat saja bagaimana dia berpakaian. Apa yang bisa dia dapatkan dari ini? Roti, Pater. Terima kasih banyak, Yosef. Sama-sama. Banyak warga kota membantu saya. Tetapi ada orang yang tidak membuka pikiran mereka untuk melakukan perbuatan baik. Halo, apakah kalian lapar? Ya, ambillah beberapa roti. Yesus berkata, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Jalan menuju cinta melewati Kalvari. Mengurangi rasa lapar mereka hanyalah awal, tetapi untuk benar-benar mengubah kehidupan mereka berarti memberi makan pikiran mereka juga. Saya mulai membuka sebuah toko percetakan kecil di Avignone, di mana penduduk desa bisa belajar membaca dan menulis, dan mereka diajari untuk melakukan berbagai pekerjaan sehingga mereka bisa mencari nafkah. Di dunia seperti kita, tidak memiliki pendidikan atau keterampilan kerja, membuat orang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keberadaan mereka. Mereka yang tidak berpendidikan dan pengangguran dijauhi dari masyarakat, terpaksa hidup di pinggiran, nyaris tidak bertahan hidup di tempat kumuh.
tertindas, dieksploitasi, terpinggirkan, dan ditolak. Sebuah tas doa untuk permintaan mendesak atau jika kamu memiliki utang. Siapa yang membawa daging ini? Seseorang yang benar-benar ingin kamu miliki, setidaknya sekali makan yang layak dalam hidupmu. Pater Annibale, Pater. Apakah kamu punya makanan atau uang? Ini untuk anak-anak saya. Masuklah. Permisi. Tapi Annibale, itu adalah hadiah untukmu. Dia lebih membutuhkannya daripada saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tas Santo Yosef selalu penuh dengan permintaan saya. Jadi, saya memutuskan untuk meletakkan patung Santo Antonius di sampingnya. Saya tidak khawatir akan persaingan antara keduanya, karena tidak seperti di dunia, tidak ada perkelahian atau kecemburuan di surga. Kalian adalah dua orang kudus yang sangat luar biasa. Jadi semoga kalian berdua bisa membantu saya mengatasi semua masalah yang saya hadapi untuk mencintai orang miskin. Engkau tahu, saya tidak mampu melakukan semuanya sendirian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka bingung dan tidak berdaya, seperti domba tanpa gembala.
Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja ke tuaiannya." Tentu saja, sebuah perintah. Yesus ingin kita berdoa untuk para pekerja demi tuaiannya. Lalu saya mulai berdoa kepada Tuhan agar Ia mengirimkan lebih banyak orang yang bersedia membantu untuk mengubah realitas penderitaan dan penindasan ini. Saya berdoa agar Dia mengirim lebih banyak pembantu untuk membantu saya dengan beban kerja yang luar biasa. Saya sadar akan kekuatan doa untuk menjawab apa yang dibutuhkan. Saudara-saudaraku yang baik, para saudari yang terkasih dan anak-anakku, hari ini saya akan membacakan Injil untuk kalian. Saya ingin kalian mengikutinya. Ketika dia melihat orang banyak, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan sebagai penuai panenan, panggilan saya menjadi lebih jelas. Atas permintaan Yesus, perintah Rogate, saya mendedikasikan hidup saya. Mesin itulah yang mendorong keberadaanku, inspirasi di balik semua yang kulakukan. Banyak yang membutuhkan, tetapi sedikit yang bersedia membantu untuk membawa perubahan. Maka berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, untuk mengirim para pekerja ke tuaiannya, Ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 38. Kamu bisa memenjarakan semua orang miskin di dunia, tetapi kamu tak akan pernah bisa menghancurkan semangat amal yang mendorong kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Akan selalu ada jiwa yang baik yang mau berbagi dengan orang miskin dan memberi makan yang lapar, yang akan mengangkat saudara yang telah jatuh dan ditinggalkan. Siapa yang tidak akan berpaling ketika melihat para gelandangan di jalan hampir mati kelaparan? Dan siapa yang akan merasakan cahaya hangat yang nyaman dalam melakukan perbuatan baik? Kita tak bisa menghilangkan kemiskinan karena kondisi manusia dan struktur masyarakat memastikan bahwa akan selalu ada yang punya dan yang tidak punya. Kamu dapat menangkap mereka, menghukum mereka, tetapi tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk menekan mereka. Sabda Injil akan tetap ada. Akan selalu ada orang miskin di antara kamu. Editor yang terkasih, saya mau menggerakkan para pembaca surat ini untuk mengambil tindakan dan menemukan tempat di hati mereka untuk merawat yang lemah, yang tertindas, yang malang. Karena ketika Anda menemukan semangat amal Anda, maka Anda akan mendapat berkat dari Allah dan dari manusia. Terimalah rasa hormat dan kagum saya, editor yang terkasih. Hormat saya, Hannibal, Mary, DeFrancia.